Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Ibu seperti biasa akan mengabsen terlebih dahulu. Amas, alhamdulillah. Aldo, Anissa, Az-Zahra, Fatimah. Alhamdulillah. Hadir semua ya, teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Oke. Mada darsul an? Darsul an al-lughatul arabiyyah. Alhamdulillah. Oke, pembelajaran kita kali ini, minggu kemarin udah belajar tentang mufrodat. Sekarang kita minggu kemarin kita udah belajar mufrodat, ya kan? Nah, sesuai dengan janjinya Ibu kemarin, Ibu bakal ngajarin kalian tentang jamak. Sebelumnya, ada yang udah pernah search atau cari di Google atau mempelajari di buku tentang jamak? Belum? Udah, tapi gak paham. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu jamak dan jamak itu terbagi berapa dan apa aja macamnya. Oke, yang pertama, jamak itu adalah isim yang mempunyai arti tiga atau lebih dengan tambahan di akhir kata. Jadi, kalau bahasa Arab itu ya, kita ini contoh, Mas Muki, Mas Muka, itu kan ada tujuannya. Kalau misalnya kita menanyakan kepada laki-laki, ada bacanya beda sendiri dan juga perempuan beda sendiri lagi. Jadi bahasa Arab itu mendetail banget untuk masalah muzakkar dan juga muannas. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu perempuan bisa dikatakan muannas, kalau laki-laki bisa dikatakan muzakkar. Oke, paham ya? Perempuan apa? Muannas, kalau laki-laki muzakkar. Nah, kalau misalnya antara laki-laki dan perempuan dijadi satu, itu namanya taksir. Ya, di dalam ilmu jamak itu seperti itu. Di dalam materi tentang jamak itu seperti itu. Ada 3. Jadi, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan juga jamak taksir. Dan kita akan bahas itu nantinya. Oke? Sebelum membahas apa sih jamak muannas dan juga apa jamak muzakkar, apa itu jamak taksir, contohnya bagaimana, kita harus tahu apa pengertian jamak terlebih dahulu. Ya, tadi udah disebutkan bahwa jamak adalah isim yang mempunyai arti 3 atau lebih dengan ditambahkan di akhir katanya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apa itu jamak muannas salim? Kalau tadi sebelumnya bilang kalau muannas itu perempuan, kalau mudzakkar itu laki-laki. Nah, berarti apa pengertian jamak muannas salim? Ada yang udah tahu? Jamak muannas salim adalah jamak yang menunjukkan perempuan dengan ditambahkan di akhir katanya itu alif dengan juga ta. Paham? Oke. Yang mau nyatet boleh. Jamak muannas salim adalah jamak yang menunjukkan kata perempuan dengan ditambahkan di akhirnya huruf alif dan juga ta. Ya. Oke. Contohnya apa nih yang mau dicontohin mufradatnya? Mukminun. Nah, mukminun kalau misalnya di muannas salim kan, dijamakkan. Misalnya seorang perempuan yang mukmin, orang mukmin perempuan gitu. Apa? Jadinya mukminatun, karena di akhir kalimat itu ditambahkan alif dan juga ta, jadinya mukminatun. Oke, paham? Gampang kan? Oke, gampang, alhamdulillah. Jadi paham semuanya ya. Nanti Bu akan kasih beberapa kosakata, beberapa mufradat. Kalian mencoba untuk dijamakkan seperti apa bunyinya nanti. Oke? Sekarang ke muzakkar salim. Ya. Pengertian muzakkar salim.
Sekarang mudzakkar. Kalau tadi muannas itu jamak yang menunjukkan perempuan, berarti kalau mudzakkar salim pintar, jamak yang menunjukkan laki-laki. Dengan ada tambahannya. Tambahannya di akhir dengan huruf wawu dan juga nun. Boleh ditulis. Mudzakkar salim adalah jamak yang menunjukkan banyak laki-laki banyak dengan tambahan di akhir katanya huruf wawu dan juga nun. Silakan. Oke, udah ditulis? Oke, udah. Sekarang contoh mufradatnya. Apa nih yang mau dikasih? Dicontohkan. Contohnya muslimun ya. Seorang muslim laki-laki yang banyak. Di jamak mudzakkar salim itu apa bacanya? Jadinya muslimuna. Iya, karena kenapa mukminuna atau mukminun? Karena mudzakkar itu menambahkan huruf wawu dan juga nun. Bisa dipahami? Gampang kan? Gampang. Sekarang kita ke jamak taksir. Nah, kalau jamak taksir ini lebih banyak pengertiannya, juga lebih banyak materinya. Karena apa? Karena jamak taksir ini adalah gabungan dari antara laki-laki dan juga perempuan. Ngerti nggak maksudnya? Nggak ngerti? Oke, jadi gini, jamak taksir adalah semua isim yang menunjukkan kepada lebih dari 2 laki-laki dan juga 2 perempuan. Nah, jadi intinya tuh kayak kalau jamak taksir itu percampuran gitu, jadi tidak beraturan. Nah, kalau misalnya jamak mudzakkar, jamak muannas itu kan beraturan antara muannas alif dan juga ta, kalau mudzakkar wawu dan juga nun. Nah, kalau jamak taksir ini tidak beraturan, ya artinya enggak kayak gitu, ada pokoknya banyak. Bahkan ya jamak taksir ini mempunyai 4 wazan. Artinya banyak. Contoh, kalau misalnya tadi mudzakkar dan muannas. Kalau muannas itu kan alif dan juga ta, tapi kalau misalnya mudzakkar itu wawu dan juga nun. Nah, kalau taksir ini ada 4 kemungkinan wazannya. Yang pertama ada af'ulu. Yang kedua ada af'alun. Yang ketiga ada af'ilatun. Dan yang keempat ada fi'latun. Jadi, contoh kayak gini. Af'ulu ya, wazan af'ulu. Jadinya kita pakai mufradat nafsun. Jadinya angfusu. Seperti itu karena wazannya af'ulu. Jadi isimnya pakainya angfusu. Seperti itu. Boleh dicatat, silakan. Catat dulu ya. Nah, kalau udah dicatat, sekarang ke wazan yang kedua. Wazan yang kedua ini af'ulu. Af'alun. Ya, af'alun. Nah, contoh kita pakai mufradatnya buah anggur. Apa buah anggur mufradatnya? Bahasa Arabnya inabun, pintar. Nah, contoh inabun kewazanin af'alun, jadinya a'nabun, pintar, karena wazannya af'alun. Jadi dari kata inabun jadinya a'nabun. Oke, pintar, paham ya? Jadi yang kedua wazannya ada af'alun. Selanjutnya yang ketiga, wazan yang ketiga ada af'ilatun. Af'ilatun. Oke. Wazan yang ketiga af'ilatun. Contoh kita pakai mufradatnya roti. Bahasa Arabnya apa roti? Roghifun. Pintar. Kalau misalnya dimasukin ke wazan nih, roghifun dimasukin ke wazan af'ilatun, jadinya arghifatun. Pintar. Jadi arghifatun. Jadi jamak taksirnya dari roti adalah dari roghifun, jadinya arghifatun. Pintar. Selanjutnya yang keempat, wazan yang keempat ada fi'latun. Fi'latun. Contoh kita pakai mufradatnya anak kecil. Contoh anak kecil. Bahasa Arabnya sobiyun. Pintar, sobiyun. Nah, sobiyun dimasukkan ke wazannya fi'latun, jadinya sibyatun. Pintar. Alhamdulillah, kayaknya udah pada paham semua ya. Dari yang ibu sampaikan hanya sebatas materi. Karena memang ibu ngerasa kalian udah paham semua, dan memang udah ada yang belum paham, coba tunjuk tangan. Kalau misal belum paham, kita bahas lagi. Apa yang belum pahamnya di mana, kita bahas lagi. Oke, jadi paham semua?
Alhamdulillah. Oke, sekarang kita latihan soal. Ibu akan memberikan beberapa mufrodat. Nanti kalian tolong berikan apa namanya? Jamaknya seperti apa. Yang pertama jamak muzakkar dulu. Jamak muzakkar ada mufrodat muhandisun, falahun, muslimun, mukminun. Ada di buku halaman 17. Silakan, di situ udah ada yang mudzakkar, muannas dan juga taksir. Silakan kalian buat jamaknya. Nanti kalau udah kita akan bahas bersama-sama. Oke, kalau udah silakan ayo kita bahas bareng-bareng. Dari mudzakkar dulu ya, dari mufradatnya mudzakkar di halaman 17. Muhandisun itu apa kira-kira? Muhandis apa bahasa Arabnya? Artinya bahasa Indonesianya. Insinyur, pinter. Nah, berarti kalau misalnya itu mudzakkarin ditambahin huruf waw dan juga dan muhandisuna, pinter, muhandisun. Oke. Sekarang falahun. Jadinya falahuna, pinter. Muslimuna, pinter. Mu'minuna, falahun. Apa tuh bahasa Indonesianya? Petani, pinter. Oke, sekarang toyibun. Jadinya toyibuna, pinter, alhamdulillah. Oke, sekarang ke muannas. Di situ ada mufrodat. Yang pertama ada sayyaratun. Jadinya sayyarah. Jadinya kalau muannas sayyaratun, pintar. Selanjutnya maktabah. Jadinya maktabatun, pintar. Selanjutnya tobibatun, pintar. Selanjutnya ada hafilatun. Jadinya hafilatun, pintar. Ayo Santi, ya Allah, kalian paham semua ya? Gampang ya? Oke, sekarang ke taksir. Sekarang ada mufrodat, di situ ada mufrodat ustadun. Jadinya kalau taksir jadinya asatidun, pinter. Kalian paham ya? Selanjutnya ada tobibun. Jadinya atibatun. Selanjutnya ada tajirun. Ini ya, tujarun, pintar. Terus ada faslun, kelas. Jadinya fusulun, pintar. Selanjutnya ada baitun. Jadinya buyutun. Alhamdulillah, kalian paham semuanya? Paham. Oke, Ibu melihat kalian udah paham semuanya. Kafalakum jami'an. Alhamdulillah, gampang ya ketika kita mau belajar serius, ketika kita mau belajarnya enjoy, nikmat, bersama-sama. Insya Allah ilmu itu gampang masuknya ketika kita ikhlas dalam belajar, ketika kita ridho dalam belajar. Artinya ketika kita bismillah, saya mau belajar, saya mau bisa niat menghilangkan kebodohan dalam diri saya dan juga niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena barang siapa yang mengejar ilmu itu, ketika kita menuntut ilmu nih, sama aja nih kita ini beribadah kepada Allah. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, bagi setiap orang Islam, bagi setiap orang muslim itu wajib untuk menuntut ilmu. Jangankan pahalanya ya, ibarat kita nih sedang berkumpul kayak gini, ini udah dinilai ibadah. Para malaikat pun menyaksikan dan mendoakan kita. Seperti itu. Nikmat gak? Nikmat, alhamdulillah ya. Dan memang prioritas ibu dalam mengajar ini, ibu pengen kalian enjoy dalam belajar, menikmati. Jangan pernah takut salah. Kalian ya, anak-anak ibu yang pinter, yang lucu, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, jangan pernah takut salah untuk belajar. Karena ketika kita salah, tandanya kita akan bisa. Untuk mencapai seseorang itu keberhasilan biasanya akan diuji dengan kegagalan terlebih dahulu. Jadi kita harus sabar, harus ikhlas, niat di jalan Allah. Seru gak belajar bahasa Arab? Seru dong. Iya, alhamdulillah kalian sudah mengetahui banyak hal di dalam pendidikan, di dalam bahasa Arab.
Jadi apalagi bahasa Arab itu bahasanya Al-Quran. Bahasa Al-Quran kan isinya bahasa Arab semua, ya kan? Iya, sama aja nilainya ibadah juga. Alhamdulillah. Oke, semangat terus untuk anak-anak. Besok kita akan mulai lagi. Semangat terus, semangatnya dijaga terus, semangatnya jaga kesehatan. Oke, sampai berjumpa di minggu depan. Kurang lebih mohon maaf apabila ibu banyak salah juga, karena kita sama-sama belajar. Ibu banyak belajar dari kalian dan kalian pun belajar juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.